Beralih ke tahun 2002, seorang idol wanita terlihat merasakan sakit di bagian kakinya. Tapi dia mendempulnya dengan bedak agar memarnya tidak kelihatan. Karena sebentar lagi dia dan grupnya harus tampil, si manajer terus memaksanya naik panggung meskipun si wanita mengatakan jika kakinya masih terasa sakit. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba memaksakan kondisinya. Tapi saat naik ke panggung, bisa-bisanya kru di sana mengatakan jika panggungnya belum selesai dipersiapkan. Kejadian itu pun terus berulang, ditambah lampu yang kedap-kedip membuat si wanita hilang kendali dan terjatuh dari panggung menimpa beberapa kayu yang masih ada pakunya. Dari insiden itu, si wanita harus menerima kenyataan pahit karena kakinya yang memar harus diamputasi setelah terjadi nekrosis jaringan. Seketika hidup si wanita langsung hancur. Impiannya menjadi idol terkenal harus dia kubur dalam-dalam. Ketika suster mengecek kondisinya, si wanita merasa jika tatapan suster seperti kasihan kepadanya. Dan entah kemasukan jurik model apa, dia dengan brutal menyerang si suster menggunakan pulpen. Kembali ke masa sekarang, ternyata si wanita tadi adalah Kang Juri saat masih muda. Sejak saat itulah dia berubah menjadi dingin. Sebelum masuk ke tempat Kang Juri, untungnya Park dan Choi telah memasang alat agar komputer Go-eun bisa terhubung. Jadi ketika Dogi hampir ketahuan oleh Kang Juri, Go-eun langsung membuat lampu otomatis di sana berkedip, yang membuat Kang Juri dan si produser berpikir jika sensor dari lampunya yang sedang bermasalah. Setelah kondisinya aman, Dogi tidak sengaja malah masuk ke tempat Rumi direkam. Keesokan harinya, Kang Juri kembali melihat perkembangan dari para membernya. Ketika Ji-an lupa untuk tersenyum, dia kembali mengatakan jika di akhir penampilan, idol harus tetap tersenyum meskipun senyuman itu adalah palsu. Karena para penonton tidak akan peduli dengan apa yang mereka rasakan. Yang mereka mau hanyalah idol mereka tampil dengan maksimal. Dogi yang ada di sana juga terus memantau apa yang dilakukan Kang Juri dan para member. Apalagi besok adalah hari mereka untuk debut. Ketika di asrama, Ji-an diam-diam mengambil ponselnya dan mencoba untuk menelpon Rumi. Namun tidak ada jawaban. Dia kemudian mengirimkan pesan jika besok dia dan yang lainnya akan memulai debut mereka. Dia sebenarnya sangat ingin jika Romi juga ikut debut bersama yang lainnya. Pesan itu pun telah dibaca oleh Rumi yang sedang ada di rumah sakit. Pak Jang yang menjenguknya kemudian bertanya apakah Rumi tidak akan membalas pesan dari Ji-an. Rumi pun mengatakan jika dia memilih untuk tidak mengganggu konsentrasi mereka agar mereka bisa debut dengan sukses. Sementara dia sudah ikhlas dengan kondisinya. Di markas utama, meskipun Dogi telah menemukan tempat Rumi direkam, tapi mereka masih belum menemukan bukti jika Kang Juri juga terlibat dalam kasus ini. Karena dia terlihat sangat bersusah payah agar membernya bisa debut. Untuk mendapatkan jawabannya, Dogi harus melanjutkan penyamarannya sampai Kang Juri menaruh rasa percaya kepadanya. Pada hari debut mereka, terlihat sudah banyak orang-orang yang berkumpul di sana. Tapi saat Dogi berteriak jika hari ini elemen akan debut, tidak ada satu orang pun yang mendekati mereka. Karena faktanya orang-orang itu berkumpul untuk melihat grup idol yang sudah terkenal melakukan comeback-nya. Meskipun begitu, para member tetap semangat, begitu juga dengan Dogi.
Ketika sedikit lagi giliran mereka akan tampil. Mungkin karena efek dari diet ketatnya, tiba-tiba Ji-an pingsan karena kepalanya sakit. Dia pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit oleh si kepala direktur. Karena anggota mereka tidak lengkap, produser hampir saja akan memotong penampilan mereka. Tapi hal yang sungguh mengejutkan pun terjadi. Melihat para member lainnya kebingungan, Dogi mengatakan jika elemen akan tetap tampil dan dia sendirilah yang akan menggantikan posisi dari Ji-an. Dan inilah dia Kim Ji-an, member tercantik dari elemen. 자 준비. 리허설만 매니저가 커버한답니다. Faktanya, selama Dogi merekam latihan dari para member, dia pun malah ikut hafal dengan gerakan tarian mereka. Berkat aksi dari Dogi, elemen pun sukses di penampilan pertamanya. Hal itu pun mereka rayakan dengan makan-makan. Untungnya, Ji-an juga sudah bisa berkumpul kembali bersama mereka. Melihat kedekatan Dogi dengan para member, Kang Juri langsung menyuruh si kepala direktur untuk memanggilnya. 오케이. 그리고 나가봐. 밖에서 찾는다. Meskipun membernya berhasil debut, tapi terlihat Kang Juri biasa saja. Dia kemudian mengatakan alasan kenapa dia mau menerima Dogi bekerja di agensinya. Alasannya karena dia suka dengan kinerja Dogi yang selalu melakukan apapun yang disuruh tanpa bertanya. Tapi sungguh mengejutkannya, tiba-tiba dia menguji Dogi dengan menyuruhnya untuk memukul Ji-an. Di luar, Go-eun yang mendengar itu langsung menyuruh Park untuk masuk ke dalam. Inilah cara mereka agar Ji-an bisa selamat dan Dogi mendapatkan kepercayaan Kang Juri. Ketika Dogi akan memukul Ji-an, Park langsung menghadangnya dan berpura-pura ingin balas dendam karena kemarin Dogi sempat memukulnya. Dengan begitu, Ji-an pun selamat, tapi Park kembali yang menjadi korban. Setelah melihat aksi Dogi, akhirnya Kang Juri mulai percaya kepadanya. Sebelum menyiapkan mobil, Kang Juri meminta kembali pulpen penyadapnya. Ketika Dogi menemani Kang Juri berbelanja, dia mulai melihat tanda-tanda psikopat dalam dirinya. Dogi yang mengira jika dia membeli sepatu untuk hadiah para membernya, tapi justru dia membelinya untuk hadiah bagi dirinya sendiri. Sambil berkata, setiap orang memiliki masa kejatuhannya masing-masing. Di kantor, setelah penampilan pertama mereka kemarin berhasil, kini mereka bisa debut dengan anggota lengkap. Mereka pun sangat bahagia melihat video mereka sendiri. Tapi Kang Juri langsung menyuruh si kepala direktur untuk menyelesaikannya. Dan itu semua dimulai dari Sujung. Entah apa maksud dari Kang Juri. Pada akhirnya, Dogi diajak ke tempat Rumi direkam. Meskipun dia tetap diminta menunggu di luar pintu. Di dalam sana, Kang Juri bertemu dengan seorang tamu VIP. Dia menunjukkan cuplikan video dari member barunya yang berhasil debut. Dan si pria terlihat sangat tertarik dengan Sujung. Dia meminta Kang Juri agar mempertemukan mereka. Tapi Kang Juri mengatakan jika si pria baru bisa menemuinya pekan depan. Dari luar, si produser juga sudah tiba di sana. Kang Juri langsung menemuinya dan terlihat memberikan segepok uang kepada si produser. Si produser pun mengatakan jika itu adalah debut dan panggung terakhir mereka, tentu saja dia akan membuatnya sangat istimewa. Dari obrolan mereka, Dogi pun baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam agensi ini. 강주리는 처음부터 Di markas utama, barulah kita diberitahu jika dari awal Kang Juri tidak pernah berniat untuk mendebutkan para membernya.
Latihan yang selama ini mereka lakukan bukanlah untuk menjadi idol, melainkan untuk menjadi penghibur para klien VIP. Dia sengaja memfitnah idol yang baru debut hanya untuk menebus kegagalannya di masa lalu. Itulah yang terjadi kepada Rumi. Setelah mereka mengetahui semua kebenarannya, sekarang adalah waktunya untuk beraksi. Kemudian Dogi menemui Rumi dan memutar semua rekaman percakapan dari Kang Juri. Rumi yang mendengar itu semua pun tidak menyangka jika CEO-nya sendiri akan sekejam itu. Akhirnya kita kembali melihat iklan legend layanan taksi mewah setelah Dogi memberikannya kepada Rumi. Saat memainkan gamenya, tentu saja setelah semua yang terjadi, Rumi memilih untuk balas dendam. 네, 시작합니다. 100배로 돌려줘야죠. Di kantor sama seperti yang dilakukannya kepada Rumi, Kang Juri juga melakukan fitnah tersebut kepada Sujung. Karena dia masih polos, dengan terpaksa dan sambil menangis, dia hanya bisa patuh saat si penyebar video ingin dia menjadi kekasihnya selama 1 tahun jika videonya ingin dihapus. Tentu saja Sujung merasa jika impiannya untuk menjadi idol hancur seketika. Sementara itu, Dogi sedang melancarkan aksinya. Menggunakan bumper depan pamungkasnya, dia langsung mencari keberadaan si kepala direktur. Setelah bertemu, dari belakang dia tancap gas dan menabrak mobil si kepala direktur sampai mobilnya terbalik. Mamam. Selesai dengan si kepala direktur, mereka lanjut ke para klien VIP. Ketika mereka mengira akan bersenang-senang dengan Sujung, mereka justru dikagetkan dengan Choi Dan Park yang menggunakan skin cewek. Tidak lama, Dogi pun datang dan langsung menghajar si klien VIP sampai bobok nyenyak. Balas dendam pun berlanjut ke tempat si produser yang akan melakukan siaran langsung. Tapi saat siaran sedang berlangsung, tiba-tiba rekaman suara dari percakapannya bersama Kang Juri diputar. Tentu saja itu semua adalah ulahnya Goen. Si produser yang panik karena ini adalah siaran langsung berusaha untuk mematikan suara tersebut. Tapi dia malah bobok nyenyak setelah terkena lampu sorot yang jatuh. Mamam. Sekarang adalah giliran Kang Juri. Dari kantornya dia pun mulai panik. Saat siaran langsung, malah percakapannya dengan si produser yang diputar. Begitu keluar, para wartawan sudah menunggunya. Dia pun hanya bisa berteriak sambil menghindari wartawan dan masuk ke dalam mobilnya. Berita kejahatannya pun telah diberitakan oleh media. Karena merasa kondisi tidak aman, dengan tergesa-gesa dia mengemasi semua harta yang bisa dia bawa. Karena semua jalan sudah dipenuhi wartawan, dia pun memilih untuk pergi ke rooftop dan menelpon Dogi untuk menjemputnya. Ternyata Dogi dari tadi sudah ada di sana menunggu kedatangan Kang Juri. Dogi langsung bertanya bagaimana rasanya menjadi bintang besar yang baru debut. Kang Juri pun baru menyadari jika semua kekacauan ini adalah ulah dari Dogi. Kang Juri yang berteriak kepadanya langsung dibalas oleh Dogi dengan membalikan kata-kata dari Kang Juri. Seperti apa yang kau ajarkan kepada para membermu. Apapun situasinya, kau harus tetap tersenyum, meskipun itu adalah senyuman yang palsu. Dogi lanjut mengatakan, hanya karena kegagalan yang kau alami di masa lalu, kau tidak berhak untuk merusak masa depan orang lain. Mendengar perkataan Dogi, Kang Juri yang imut pun hanya bisa berteriak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari belakang Dogi, tiba-tiba ada banyak kamera drone yang menyorot ke arah Kang Juri.
Cahaya dari lampu drone tersebut kembali mengingatkannya pada kecelakaannya di masa lalu. Karena kehilangan keseimbangan, dia pun terjatuh dari atas gedung. Tapi Dogi masih sempat meraih tasnya. Karena dia merasa jika semuanya sudah hancur. Jika selamat pun dia pasti akan dipenjara. Kang Juri yang imut pun memutuskan untuk melepaskan genggamannya dan terjun bebas dari gedung. Setelah semuanya berakhir, akhirnya Dogi mengantar Rumi kembali ke asrama untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah sekian lama, akhirnya Jian bisa bertemu kembali dengan Rumi. Begitu juga dengan anggota yang lainnya. Ketika anggota Rainbow Taxi sedang makan siang, mereka pun melihat penampilan dari grup elemen dengan anggota yang lengkap. Karena kasusnya yang viral, membuat grup elemen menjadi grup idol wanita paling populer saat ini.